Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat bergabung khususnya bagi Mbak Santri HSI Academy yang saat ini tersambung via Zoom meeting, dan juga secara umum pemirsa yang saat ini menyaksikan di YouTube HSI Abdullah Roy. Kita saat ini sedang berada di mini studio, tepatnya di Kota Batu, dan acara ini alhamdulillah bersamaan juga dengan acara Fokus Camp Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Ya, Mas Santri dan juga pemirsa, kita tahu bahwa tantangan dakwah ini semakin besar. Namun kita juga harus bersyukur dengan adanya nikmat teknologi, dakwah juga semakin mudah tersebarluaskan. Dan hal ini juga menjadi tantangan sekaligus kesempatan bagi tim HSI Abdullah Roy untuk mengembangkan dakwah, utamanya di tanah air ya. Oleh karena itu hari ini kita akan mengenal apa itu HSI Academy, dan acara malam hari ini juga insya Allah nantinya akan mendapatkan nasihat-nasihat dari para asatizah yang merupakan dosen atau tenaga pengajar di HSI Academy. Dan malam hari ini sudah bersama kami di studio HSI Abdullah Roy yang ada di Kota Batu, yakni Ketua Yayasan HSI Abdullah Roy ada Bapak Heru Nur Ihsan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi Sehat Pak wabarakatuh. Ihsan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Semangat. Allah. Semangat. Nah, malam ini ada program baru insya Allah dari HSI, dan Alhamdulillah. ini tentunya persiapannya tidak mudah Pak Ihsan ya. Kita yakini bahwa ini juga telah digagas dengan matang oleh tim-tim yang profesional, termasuk juga masukan dari para asatizah. Kita ingin dengar bagaimana perjuangan tim HSI Abdullah Roy melalui satu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan HSI Abdullah Roy. Kami persilakan Pak Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, hidayah dan taufiknya, dan juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita pada malam hari ini kita berkumpul bersama, dan pada malam hari ini kita akan launching program baru di HSI Abdullah Roy ini, yaitu program HSI Academy. Program HSI Academy ini memang sudah lama ya kita rencanakan dan kita susun gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini ya, setelah menunggu hampir mungkin 1 tahun lebih ya kita dalam menyusun program ini, alhamdulillah di angkatan yang pertama ini di tahun 1446 Hijriah ini bisa kita launching insya Allah. Pada kesempatan malam hari ini teman-teman mahasantri HSI Academy dan juga para pemirsa HSI Abdullah Roy melalui YouTube, pertama kami ingin mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah mendukung untuk terselenggaranya HSI Academy ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita semuanya dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yazkurullaha man la yazkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak bersyukur atau tidak berterima kasih kepada manusia. Dari sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan isnad yang sahih. Oleh karenanya pada malam hari ini yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sahabat Ana dan juga guru Ana, gitu, Ustaz Dr. Abdullah Roy, hafizahullah taala, dan juga Ustaz Said Abu Ukasha, hafizahumullah taala, yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dan dengan juhudnya dan usahanya berjibaku agar program HSI Academy ini segera bisa terselenggara. Juga kepada teman-teman IT tentunya ya, teman-teman HSI IT dan juga teman-teman HSI Sandbox ya, yang telah membantu ya untuk membangun atau ngedevelop sistem yang rencana insya Allah akan kita gunakan belajar ya. Karena ini insya Allah nanti kita belajar di HSI Academy ini menggunakan aplikasi insya Allah. Dan juga kepada para muhsinin yang telah mendukung ya program-program kita, pengembangan program kita, operasional kita, dan tentunya yang paling terkhususnya pada malam hari ini adalah program HSI Academy ini. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat kepada teman-teman semuanya yang terlibat dalam perencanaan HSI Academy ini. Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era teknologi yang seperti sekarang ini yang tadi disampaikan oleh Mas Nizar ya, bahwa nikmat teknologi ini ya harus kita syukuri gitu. Karena dengan nikmat teknologi ini alhamdulillah kita bisa belajar menuntut ilmu agama dimanapun kita berada. Oleh karenanya sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersungguh-sungguh. Kita harus bersungguh-sungguh karena apa yang akan kita pelajari ini insya Allah akan bermanfaat bagi kita di dunia maupun kita di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan memerintahkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah kalian pada sesuatu yang di situ bermanfaat untuk kalian. Dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian merasa lemah. Oleh karenanya tentunya dalam kita nanti ya proses belajar di HSI Academy tentunya ya namanya belajar, ada masa semangatnya, ada masa letihnya, kemudian tentunya di sana ya ada rasa penatnya juga. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk belajar agama, melajari agamanya. Yang ini semuanya akan menjadi modal bagi kita. Dan tentunya kita harus senantiasa ingat penyemangat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia paham terhadap agama. Ingat, parameter seseorang dia dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seberapa paham dia terhadap agama Islam. Demikian dari kami, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Herunul Ihsan selaku Ketua Yayasan HSI Abdullah Roy yang telah menyampaikan sambutan, dan sekali lagi semoga menjadi penyemangat yang baik bagi tim ya Pak Ihsan, dan juga utamanya bagi para mahasantri yang saat ini sedang menyaksikan via YouTube ataupun
streaming di Zoom meeting ya. Kemudian kita akan ikuti sambutan berikutnya, yakni dari Direktur HSI Academy. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu. Ini dia profil dari HSI Academy. Islam adalah panduan hidup bagi manusia. Namun berapa banyak orang yang memprioritaskan ilmu agama untuk dipelajari? Kendala waktu, biaya, hingga umur seringkali menjadi alasannya. HSI Academy hadir sebagai jawaban atas persoalan klasik ini, menghapus penghalang para penuntut ilmu yang haus akan warisan Nabi. Maka insya Allah kita akan menjadikan program ini sebagai salah satu wadah bagi para peserta untuk mempelajari cabang ilmu yang lain. Tafsir, fikih, usul fikih, bahasa Arab, yang tentunya itu semua adalah termasuk di antara ilmu yang dengannya kita bisa memahami dengan baik Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah SAW. Angkatan pertama kini mulai belajar di bawah bimbingan para pengajar berkompeten. 1. Ustadz Dr. Abdullah Roy MA, Pembina Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy, dan Ketua Ma'had Ali Riyadus Solihin Pandeglang, alumnus doktoral jurusan Akidah, Fakultas Dakwah Universitas Islam Madinah. Pengisi kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi, periode 1434 sampai 1438 Hijriah, 2013 sampai 2017. 2. Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA, Ketua Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, dan Wakil Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, alumnus doktoral jurusan Fikih, Fakultas Syariah, Universitas Islam Madinah. 3. Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA, Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan STDI Imam Syafi'i Jember, alumnus doktoral jurusan Akidah, Universitas Islam Madinah. 4. Ustadz Dr. Sufyan Baswedan MA, Ketua Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan dosen STDI Imam Syafi'i Jember, alumnus doktoral jurusan Ulumul Hadis, Fakultas Hadis dan Dirosah Islamiyah, Universitas Islam Madinah. 5. Ustadz Dr. Anas Burhanuddin MA, Pembantu Ketua 1 Bidang Akademik STDI Imam Syafi'i Jember dan dosen STDI Imam Syafi'i Jember, alumnus doktoral jurusan Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya. 6. Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA, dosen STDI Imam Syafi'i Jember, alumnus doktoral jurusan Usul Fikih, Universitas Islam Madinah. 7. Ustadz Dr. MH Ayatullah MA, Ketua Prodi Hadis STDI Imam Syafi'i Jember dan dosen STDI Imam Syafi'i Jember, alumnus doktoral Prodi Fiqhus Sunnah, Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah. 8. Ustadz Dr. Rizky Gumilar MA, dosen STDI Imam Syafi'i Jember, alumnus doktoral Bahasa dan Sastra Arab, King Saud University, Kerajaan Arab Saudi. 9. Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalamah MA, doktor lulusan Universitas Islam Madinah, jurusan dakwah. Saat ini aktif sebagai dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. 10. Ustadz Dr. Firanda Andirja LCMA, pengisi kajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi tahun 2012 sampai 2018. Beliau alumnus doktoral Fakultas Dakwah dan Usuluddin jurusan Akidah Universitas Islam Madinah. Mata kuliah yang dipelajari diantaranya Akidah, Fikih, Tafsir, Hadis, Manhaj, Adab Islami, Fikih Dakwah, Usul Tafsir, Mustalahul Hadis, Qawaidul Fikih, Usul Fikih. Para peserta Angkatan 1 adalah mereka yang sudah lulus tes seleksi. Selain lolos seleksi, mereka pun wajib lancar membaca Al-Quran, sudah mempelajari kitab-kitab akidah dasar, dan pernah belajar nahwu dan sorof dasar. Kuliah perdana dilakukan mulai 18 Juli 2024. Cara belajar di HSI Academy, Prodi Iddadut Duat wa Da'iyat, adalah dengan mempelajari kitab satu demi satu hingga selesai secara bertahap. Peserta HSI Academy akan melakukan pembelajaran menggunakan video materi dan tatap muka online melalui Zoom, sehingga cocok untuk yang serius menambah pemahaman agamanya. Biaya pendidikan relatif murah, yaitu Rp85.000 per bulan. Lama belajar di HSI Academy selama 4 semester. Bagaimana? Siap menjadi santri HSI Academy berikutnya?
Nah, seperti yang kita janjikan sebelumnya bahwa kita akan menghadirkan Direktur HSI Academy juga di mini studio HSI Abdullah Roy yang ada di Kota Batu. Dan sudah bersama kami malam hari ini ada Ustadz Said Abu Kasya. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Said. Waalaikumsalam Masya Allah. warahmatullahi Gimana wabarakatuh. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah, khair. Masya Allah. Barakallahu fikum Ustadz. Barakallahu. Nah, ini yang spesial Ustadz. Ini walaupun angkatan pertama ternyata peminatnya sudah lebih dari 6.000 Ustadz. Saya dengar Ustadz. Pendaftar jumlah total pendaftar Tepatnya Iya. berapa Ustadz? 6.969 pendaftar. Pendaftar, Masya Allah. Namun karena memang keterbatasan dan memang kuota yang ditetapkan, ini jumlahnya tidak bisa diterima semua Ustaz ya. Iya, Ada berapa yang diterima Ustaz di angkatan pertama ini? 2.997. 2.000 lebih peserta Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akan simak terlebih dahulu satu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur HSI Academy kepada Ustaz Said Abu Kasya. Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Jazakumullah khair. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala dan memujinya yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat tauhid dan iman, dan yang telah menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk bermajelis ilmu syar'i meskipun secara virtual dalam acara launching dan studium general kuliah umum HSI Academy. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadzuna Al-Fadil Dr. Abdullah Roy LCMA hafizahullah taala selaku pendiri sekaligus pembina HSI Abdullah Roy, serta kami pun berterima kasih kepada para dosen HSI Academy, para asatidzah, para doktor dari berbagai disiplin ilmu syar'i yang akan membimbing mahasantri HSI Academy insyaallah ta'ala. Tak lupa kami pun berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantu terselenggaranya program HSI Academy ini sehingga bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah, tsumma jazakumullahu khaira kepada semuanya. Terkhusus kepada ikhwani fillah, akhwati fillah, para mahasantri baru HSI Academy. Ahlan wa sahlan. Kami ucapkan selamat atas diterimanya Anda sebagai mahasantri HSI Academy, yang mana jumlah total mahasantri baru HSI Academy pada angkatan yang pertama ini 2.997 orang dari total jumlah pendaftar 6.969 pendaftar. Alhamdulillah wa masya Allah la quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan sambutan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal, semoga ini bermanfaat bagi diri saya sendiri dan antum semuanya. Yang pertama adalah niatkan bergabung di HSI Academy ini sebagai upaya agar jalan Anda masuk surga dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah."
Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu syar'i, maka dengannya Allah mudahkan jalan baginya masuk surga. Kedua, berharaplah kepada Allah semata. Berhusnudzanlah kepada Allah semata. Berhusnudzanlah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah semata bahwa Allah menghendaki kebaikan kepada antum. Karena Nabi SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah jadikan dia paham agama Islam ini. Nasihat yang ketiga, para mahasantri baru HIC Academy, hadirkan dalam hati Anda bahwa dengan menjadi mahasantri HIC Academy berarti antum berupaya setidaknya menunaikan kewajiban mempelajari ilmu syar'i jenis fardu ain. Nabi SAW bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Mempelajari ilmu yang sifatnya fardu ain, ilmu syar'i yang sifatnya fardu ain, maka itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan di dalam kurikulum HIC Academy banyak diajarkan ilmu-ilmu fardu ain yang menyebabkan Anda bisa menunaikan kewajiban Anda sebagai hamba Allah dan menghindarkan diri dari keharaman, insyaallah ta'ala. Keempat, karena prodi yang Anda bergabung di dalamnya adalah program studi I'dadud Du'a wad Da'iyah, pendidikan persiapan dai. Maka kami ingatkan bahwa kedudukan dai ilallah dalam Islam adalah kedudukan yang sangat tinggi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia, mengajak manusia kepada Allah dan beramal saleh, serta mengatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Jadi tidak ada yang lebih baik ucapannya, jalan hidupnya, dan keadaannya daripada da'i ilallah, mengajak manusia kepada Allah, mengajari ilmu syar'i kepada orang yang tidak mengetahuinya, dan mengingatkan orang yang lalai memenuhi hak Allah, serta merintahkan manusia untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah semata. Antum dan antuna, wahai para mahasantri baru HIC Academy, insya Allah akan dipersiapkan menjadi duat dan da'iyat ilallah, mengajak manusia beribadah kepada Allah Ta'ala saja, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah Ta'ala. Terakhir, ana ingatkan diri dan antum semuanya untuk istiqamah di atas kebaikan, istiqamah di atas ilmu syar'i, amal saleh dan dakwah ilallah, dengan melaksanakan sebuah kaidah besar di dalam istiqamah. Ulama menyatakan la takunul istiqamatu illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Tidak akan bisa istiqamah kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama lillah, ikhlas tujuan Anda mencari ridha Allah. Dan yang kedua billah, dengan pertolongan Allah sehingga kita bertawakalnya bukan kepada selain Allah, bertawakalnya hanya kepada Allah semata. Dan yang ketiga wa ala amrillah, sesuai dengan syariat Allah dengan mutaba'ah di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian sambutan singkat ini, semoga bermanfaat besar. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Said atas satu nasihat sekaligus sambutan yang diberikan untuk kita semuanya. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum.
Baik, itu tadi sambutan dari Direktur HSI Academy dan sekali lagi semoga menjadi penyemangat bagi antum semuanya yang akan menjalani kelas dalam beberapa waktu ke depan. Barakallahu fikum. Ya, Mas Satri, HSI Academy dan juga pemirsa kanal YouTube HSI Abdullah Roy. Berikutnya kita akan simak sambutan dari Ustadz Dr. Abdullah Roy selaku pembina sekaligus pendiri dari HSI Abdullah Roy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik kepada kita semuanya dan juga hidayah untuk melakukan berbagai amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada para mahasantri HSI Academy angkatan yang pertama. Selamat bergabung dengan sebuah komunitas yang kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT memberkahi seluruh aktivitas yang ada. Dan apa yang akan kita lakukan, insya Allah, adalah bagian dari amal soleh. Karena dia adalah berkaitan dengan menuntut ilmu agama. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu di dalamnya, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Para ikhwah dan juga para akhwat, tentunya amal yang begitu besar ini, kalau tidak diiringi dengan ikhlas untuk Allah Azza wa Jal, niscaya akan sia-sia. Nabi SAW mengatakan, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya amalan adalah dengan niat, dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Kalau niat kita adalah ingin mengamalkan ilmu di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau niat kita adalah ingin mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri, dari orang lain, niat kita adalah ingin mendapatkan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka ini adalah niat-niat yang lurus, yang kita berharap seseorang mendapatkan pahala yang besar dengan dia menuntut ilmu. Dan dinukil dari sebagian salaf bahwasanya ilmu tidak ada yang menandingi apabila seseorang mengikhlaskan niat di dalamnya. Tapi sebaliknya, ayyuhal ikhwah, apabila seseorang menyimpang di dalam niatnya, menuntut ilmu dengan tujuan untuk dipuji atau disanjung, mendapatkan kesenangan dunia, maka bukan pahala yang akan dia dapatkan, justru dia akan mendapatkan dosa. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita untuk senantiasa ikhlas di dalam beramal saleh, dan memudahkan kita untuk istiqamah di dalam menuntut ilmu sampai kita meninggal dunia. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah tadi kita sudah ikuti dan juga simak bersama satu nasihat dari pendiri sekaligus pembina program HSI Academy dan juga HSI Abdullah Roy, yakni Ustadz Dr. Abdullah Roy MA Hafizahullah Ta'ala. Berikutnya kita akan mengenal profil para dosen atau tenaga pengajar di program HSI Academy. Selengkapnya kita akan ikuti dan disampaikan oleh Ustadz Fida Munazir Abdul Latif.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasantri HSI Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu membutuhkan guru. Dalam perjalanan para ulama zaman dahulu, mereka pasti menuntut ilmu di bawah bimbingan para guru-guru yang kompeten. Maka menjadi keharusan bagi siapapun yang menuntut ilmu untuk mengenali guru-guru dan dosen-dosen mereka. Mahasantri HSI Academy yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mengenal dosen-dosen yang mengajarkan ilmu kepada kita. Semoga dengan cara ini kita menjadi penuntut ilmu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dosen kita yang pertama adalah Fadilatul Ustaz Dr. Abdullah Roy MA hafizahullah taala, yang beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Mei 1980 bertepatan dengan 15 Jumadil Tsani 1400 Hijriah. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan pendidikan SMA 1 Yogyakarta pada tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami Gresik dan beliau menyelesaikan pada tahun 2000. Lalu beliau mendaftar di Universitas Islam Madinah dan menyelesaikan jenjang Syu'batul Lughah, kemudian S1 di Fakultas Hadis, kemudian S2 di universitas yang sama juga, Fakultas Dakwah jurusan Akidah. Kemudian S3 di Fakultas Dakwah dan jurusan Akidah juga, dan beliau selesaikan pada tahun 2017. Adapun karya-karya ilmiah beliau diantaranya adalah buku Al-Mabahith Al-Aqadiyah Al-Muta'alliqah bil Adhan, pembahasan akidah yang berhubungan dengan adzan dalam berbahasa Arab. Kemudian Firqah Islam Jamaah Ardun wa Naqdun, ini juga dalam bahasa Arab, aliran Islam Jamaah, pemaparan dan bantahan. Karya beliau yang lain adalah Jalan yang Selamat dan Silsilah Akidah bagian pertama, belajar tauhid, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Adapun aktivitas beliau sebagai pembina grup WhatsApp Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy, sekaligus beliau anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan dosen STDI Imam Syafi'i Jember. Kemudian beliau juga sebagai pengajar berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi, Madinah pada tahun 2013 sampai 2017. Dosen yang berikutnya Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri MA hafizahullah taala. Beliau lahir di Semarang pada tanggal 5 Agustus 1975. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan di Pesantren Islam Al-Irsyad Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1995. Lalu melanjutkan S1, S2, dan S3 di Universitas Islam Madinah. S1 beliau di Fakultas Syariah, kemudian S2 di jurusan Fikih, dan S3 di jurusan Fikih juga. Dan beliau menamatkan pada tahun 2010. Sementara karya ilmiah beliau, diantaranya adalah buku yang berjudul Dzikir ala Tasawuf, kemudian Kebangkitan Paham Abu Jahal, Sifat Perniagaan Nabi, Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah, 12 Kiat Ngalap Berkah, dan yang lainnya. Beliau juga banyak mengisi seminar-seminar, menjadi narasumber di berbagai seminar di berbagai daerah. Dosen kita selanjutnya adalah Fadilatul Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA hafizahullah taala. Beliau menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah di Pangean. Kemudian di Ponpes At-Tawalib Padang Panjang, Sumbar. Beliau menamatkan pada tahun 1993. Selanjutnya beliau mendaftar di Universitas Islam Madinah untuk melanjutkan jenjang S1 dan beliau berada di kuliah dakwah dan usuluddin, kemudian S2 di universitas yang sama jurusan akidah, begitu juga di jurusan yang sama untuk S3 dan beliau menamatkan pada tahun 2010. Beliau belajar kepada beberapa masyayikh kibar, diantaranya adalah Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Kemudian Syekh Dr. Saleh bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah. Kemudian Syekh Abdul Razak
Ibnu Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Adapun karya-karya ilmiah beliau di antaranya adalah Syarah Al-Qasidah At-Ta'iyah fil Qadar li Syekhul Islam Ibni Taimiyah. Syarah ini karya Najmuddin At-Tufi dan ini menjadi tesis beliau. Kemudian karya beliau yang lain adalah Juhudu Ulama Syafi'iyah fi Inkaril Bid'ah fil Ibadati Al-Arba'. Ini adalah judul disertasi beliau untuk mendapatkan doktoral. Adapun karya dalam berbahasa Indonesia di antaranya adalah Akidah Ahlus Sunnah versus Ahlul Bid'ah tentang sahabat Nabi. Kemudian Ikhlaskan Ibadahmu kepada Allah. Ini buku terjemahan dan sudah dicetak. Beliau juga aktif menulis di berbagai artikel dan makalah-makalah yang dimuat di berbagai majalah dakwah dan jurnal-jurnal ilmiah. Dosen kita selanjutnya adalah Fadilatul Ustadz Dr. Sufyan bin Fuad Baswedan, MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Solo pada tanggal 7 Juli 1980. Adapun riwayat pendidikan beliau bermulazamah dengan sejumlah masyayikh di Unaizah, Qasim, Arab Saudi selama hampir 10 bulan. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Madinah, menyelesaikan S1 Fakultas Hadits dan Dirasat Islamiyah, lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan S2 di jurusan Ulumul Hadits, begitu juga S3 di jurusan yang sama. Dan beliau lulus pada tahun 2015. Beliau lulus Doktor Fakultas Hadits Universitas Islam Madinah dengan predikat yang amat memuaskan, yaitu Mumtaz ala darajati syarafil ula atau summa cum laude. Riwayat organisasi beliau pernah menjadi sekretaris Organisasi Mahasiswa Indonesia selama 2 periode, yaitu 2005 dan 2006. Kemudian pembimbing Forpek, yaitu Forum Penulis Kreatif Mahasiswa Universitas Islam Madinah pada tahun 2010. Beliau juga pembina FSI, yaitu Forum Silaturahmi Ilmiah Solo mulai 2015. Adapun karya-karya beliau dan partisipasi ilmiah beliau diantaranya adalah karya tesis master yang merupakan tahqiq al-maqasid al-hasanah fi bayani kathirin minal ahadith al-mushtahirah alal al-sinah, karya Al-Hafidh As-Sakhawi. Adapun disertasi doktoral beliau adalah Takhrijul Ahadithi wal Atharil Waridati fi Kitabil Mughni Libni Qudamah, dari awal kitab sampai akhir bab Al-Ghusl. Kemudian buku-buku beliau dalam berbahasa Indonesia juga banyak, diantaranya adalah Ibunda Para Ulama, Lautan Mukjizat di Balik Balutan Hijab, dan Tauhid Beres, Negara Sukses. Dosen kita selanjutnya adalah Fadilatul Ustadz Dr. Syafiq Riza bin Hasan bin Abdul Qadir bin Salim Basalama. Beliau lahir di Jember pada tahun 1977. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan Madrasah Thanawiyah di Pesantren Al-Irsyad Al-Islamiyah Bondowoso. Kemudian beliau melanjutkan Lipia, Jakarta, program D1. Setelah itu beliau mendaftar di Universitas Islam Madinah dengan memulai Syu'batul Lughah, program bahasa, kemudian S1 Fakultas Dakwah dan Usuluddin, S2 di jurusan dakwah, kemudian S3 di jurusan dakwah juga. Beliau menamatkan S3 pada tahun 2013 dengan predikat cum laude. Karya-karya ilmiah beliau sangat banyak. Di antaranya adalah dalam berbahasa Arab, Juhudus Syekh Ahmad As-Surkati fi Da'wati Ilallahi fi Indonesia. Kemudian buku-buku dalam berbahasa Indonesia, di antaranya Andai Aku Tidak Menikah Dengannya, Rumahku Masih Ngontrak, Mimpi Bertemu Nabi, Buku Bersama Keluarga Masuk Surga, Berbekal Setengah Isi Setengah Kosong. Dosen kita berikutnya adalah Fadilatul Ustadz Dr. Anas Burhanuddin, MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Klaten pada tahun 1980. Riwayat pendidikan beliau, Kulliyat Muallimin Al-Islamiyah KMI Pondok Modern Darussalam yang berada di Ponorogo. Kemudian Fakultas Usuluddin Institut Studi Islam Darussalam di Gontor juga pada tahun 1998. Setelah itu beliau melanjutkan di
Universitas Islam Madinah. Setelah itu beliau melanjutkan S1 Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah. Kemudian S2 di jurusan fikih Fakultas Syariah di Universitas Islam Madinah. Kemudian S3 beliau di jurusan Ekonomi Syariah. Beliau menyelesaikan di UIN Sunan Ampel, Surabaya. Adapun karya ilmiah beliau diantaranya adalah penelitian manuskrip atau tahqiq kitab As-Sirajul Wahhaj Takmilatu Kafil Muhtaj karya Badruddin Az-Zarkashi. Dan ini adalah karya tesis beliau. Adapun terjemahan diantaranya adalah Al-Wasiyat As-Sughra karya Ibnu Taimiyah dan Al-Muraqabah Az-Dzatiyah karya Dr. Abdul Qayyum As-Suhaibani, serta beberapa tulisan di beberapa majalah dan website. Dosen pengajar kita berikutnya adalah Fadilatul Ustadz Dr. Musyaffa Ad-Darini MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Desa Daren yang berada di Kabupaten Jepara pada tahun 1982. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan Madrasah Tsanawiyah di Yanbu'ul Quran yang berada di Kudus. Setelah itu beliau melanjutkan pendidikan di Syu'batul Lughah, persiapan bahasa yang berada di Universitas Islam Madinah. Kemudian melanjutkan S1 Kuliah Syariah, S2 Qism Usul Fikih, dan S3 Kuliah Usul Fikih juga. Karya-karya ilmiah beliau sangat banyak, diantaranya adalah tesis tahqiq, yaitu penelitian kitab At-Taqrir wa Tahbir Libni Amir dalam Usul Fikih Madhab Hanafi. Kemudian disertasi beliau Manhajus Syafi'iyah fi Tartibil Adillah wa Turuqit Tarjihi Bainaha Inda Ta'arud, Dirasah Usuliyah Tatbiqiyah. Secara bahasa Indonesia, metode ulama Syafi'iyah dalam menyusun dalil-dalil dan cara mereka dalam mentarjih dalil yang bertentangan, studi teori dan penerapannya. Aktivitas beliau sebagai Ketua Senat STDI Imam Syafi'i Jember, kemudian anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, sekaligus dosen STDI Imam Syafi'i Jember. Dosen selanjutnya adalah Ustadz kita, guru kita, Dr. M.H. Hasan Ayatullah, MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Yogyakarta pada tahun 1984 dan beliau menamatkan pendidikan MA di Pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran pada tahun 2003. Kemudian melanjutkan studi S1 Fakultas Hadits di Universitas Islam Madinah. Selanjutnya S2 di Prodi Fikih Sunnah Fakultas Hadits di universitas yang sama. Begitu juga S3 beliau. Dan beliau menyelesaikan S3 pada tahun 2020. Selain itu beliau juga menempuh beberapa pendidikan non-formal, diantaranya bermulazamah kepada sebagian masyayikh kibar, diantaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, kemudian Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, dan yang lainnya. Adapun karya-karya ilmiah beliau, dalam hal skripsi beliau menulis berjudul Kumpulan Hadits-Hadits tentang Sifat Surga. Kemudian tesis beliau, tahqiq bagian 2 dari kitab Ihkamul Ahkam karya Ibnu Daqiq Al-Aid. Adapun disertasi beliau, tahqiq bagian dari kitab Fathul Bari karya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dosen selanjutnya yang akan mengajar di HSI Academy adalah Fadilatul Ustadz Dr. Firanda Andirja Abidin, MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Surabaya tahun 1979. Dan pendidikan beliau menyelesaikan Syu'batul Lughah Al-Arabiyah selama 1 tahun di Universitas Islam Madinah. Kemudian melanjutkan S1 di Fakultas Hadits dan beliau lulus dengan predikat cum laude. Setelah itu beliau melanjutkan jenjang S2 selama 4 tahun di jurusan Fakultas Dakwah dan Usuluddin, jurusan Akidah, dengan tesis yang berjudul Ajwibatu Syekhul Islam Ibni Taimiyah Anis Syubuhati Tafsiliyati Lil Mu'attilati Fis Sifati Dzatiyah. Jawaban Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah terhadap syubhat-syubhat terperinci para penolak sifat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah
Adz-Dzatiyah. Setelah itu beliau melanjutkan S3 selama 5 tahun di jurusan Akidah dengan disertasi yang berjudul Naqdu Istidlalat Du'atit Ta'addudiyah Ad-Diniyah bin Nusus Syar'iyyah. Dalam bahasa Indonesianya, judul tersebut bermakna merobohkan argumentasi para dai pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan dosen pembimbing beliau dalam menulis disertasi ini adalah Dr. Abdul Majid Masy'abi, dan beliau lulus pada tahun 2016 dengan nilai summa cum laude. Guru-guru beliau sangat banyak, diantaranya adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau berguru kepada Syekh Abdul Muhsin ini kurang lebih 5 tahun di Masjid Nabawi. Kemudian guru beliau yang lain, Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad, yang merupakan guru beliau tatkala berada di S1, S2 maupun S3. Adapun karya-karya beliau yang lain dalam bahasa Indonesia maka sangat banyak. Wallahu a'lam. Dan yang terakhir adalah guru kita, Dr. Dizki Gumilar Saleh MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau lahir di Majalengka pada tahun 1988. Dan beliau menyelesaikan pendidikan formal MTS Darul Rahman di Majalengka pada tahun 2004. Kemudian S1 di Universitas Gajah Mada jurusan Sastra Arab. Kemudian S2 studi Islam di International Open University, sekaligus menyelesaikan S2 juga di bagian linguistik Arab terapan di King Saud University. Kemudian S3 beliau adalah dalam ilmu nahwu. Beliau selesaikan di King Saud University pada tahun 2022. Adapun pendidikan non formal, beliau bermulazamah kepada beberapa masyayikh. Di antaranya Dr. Abdurrahman Al-Fauzan, seorang penulis produktif yang menghasilkan banyak karya-karya dalam bahasa Arab. Di antara karyanya adalah Al-Arabiyah Baina Yadai. Adapun karya ilmiah beliau adalah di antaranya Nahwu Arba'in, Sharaf Arba'in, Balaghah Arba'in, kemudian beberapa artikel ilmiah di antaranya Illat Nahwu menurut ulama klasik dan kontemporer. Kegiatan beliau adalah asisten profesor di International Open University, kemudian lektor atau dosen di STDI Imam Syafi'i Jember, pengisi tetap Yufid Edu, dan pendiri channel Nadwa Abu Kunaiza. Demikianlah dosen-dosen beserta profil dari para pengajar kita. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah memberkahi langkah kita dalam menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Nah, setelah kita mengenal para dosen dalam program HSI Academy, kita akan mendengarkan nasihat-nasihat yang tentunya bermanfaat dan menjadi pegangan teguh bagi para mahasantri HSI Academy. Ada 10 dosen yang insya Allah akan membersamai rekan-rekan yang sudah tergabung dalam program ini. Dan malam hari ini kita akan simak beberapa nasihat yang beliau akan sampaikan. Nasihat yang pertama akan disampaikan oleh Ustadz Arifin Badri, disusul oleh Ustadz Musyafa dan juga Ustadz MH Hasan Ayatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada, secara umum dan secara khusus para mahasantri HSI Academy. Suatu hal yang pasti kita sadari semua, bahwa untuk menjadi seorang da'i, untuk mengajarkan ilmu, mengajak orang lain dalam kebaikan, tentu dibutuhkan ilmu, bukan hanya ilmu dalam berkomunikasi, ilmu dalam bersinergi, tetapi juga yang lebih penting dari itu semuanya adalah ilmu tentang apa yang akan kita ajarkan, apa yang akan kita sampaikan. Jangan sampai ketika kita menyampaikan sesuatu, kita hanya berdasarkan semangat semata, berdasarkan niat baik semata. Kam min muridinil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang yang punya keinginan berbuat baik, berkontribusi dalam kebaikan, namun salah sasaran, salah cara, dan salah muatan. Karena itu HSI Academy
secara khusus membuat satu paket program yang dinamakan dengan program Tadribud Duat. Ini adalah sebuah terobosan memanfaatkan teknologi informatika untuk memudahkan, mendekatkan ilmu kepada Anda semuanya. Barangkali Anda saat ini punya berbagai macam kondisi yang berbeda-beda. Ada kesibukan, ada pekerjaan, ada tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atau mungkin sebagai ibu rumah tangga. Tentu ini akan sedikit banyak menghambat Anda untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu. Jadikan Anda terhalang untuk bisa pergi ke tempat pusat-pusat ilmu, menimba ilmu di pesantren ataupun di kampus. Atau bahkan mungkin hadir di majelisnya para ulama mengikuti daurah-daurah dan yang sejenis. Tetapi bifadlillah azza wa jal, thumma bijuhudi ikhwanikum, atas kemuliaan Allah SWT dan taufiknya, kemudian atas perjuangan dan dedikasi dari tim HSI Academy. Program Tadrib Duat ini dikemas, dibuat untuk mendekatkan dan memudahkan, sehingga tidak ada lagi alasan bagi Anda, bagi siapapun untuk berkata, saya tidak ada waktu, saya tidak punya fasilitas, saya tidak punya biaya, saya tidak punya cukup tenaga. Ya, karena semua itu ada di dalam genggaman Anda. Anda hanya butuh satu kemauan. Anda hanya butuh tekad untuk bisa dan ikut. Bila Anda punya kesungguhan, kebulatan tekad, maka HSI Academy akan menjadi solusi. Karena ada dalam genggaman Anda fleksibel waktu, tempat, dan sesuai dengan kondisi yang ada pada diri Anda masing-masing. Sehingga saya sarankan, saya sungguh mengapresiasi dan kemudian juga memotivasi kepada mahasantri HSI Academy untuk bersungguh-sungguh. Ingat, ini bukan program yang murah. Ini bukan program yang coba-coba. Ini adalah sebuah program yang digarap dengan serius, dengan investasi yang besar, dengan niat yang baik, dedikasi, totalitas dari tim HSI untuk mendekatkan ilmu kepada Anda, untuk memudahkan dan memberikan solusi bagi Anda yang punya keinginan untuk menuntut ilmu, belajar ilmu, untuk kemudian pada saatnya nanti Anda menjadi bagian dari orang-orang yang telah mewarisi ilmu Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama dengan berbagai macam level kadar keilmuannya, mereka adalah para pewaris Nabi. Dan al-anbiya, para nabi tidak mewariskan harta, kekayaan, dinar atau dirham. Yang mereka wariskan adalah innama warathul ilm, yang mereka wariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadin wafir. Siapapun yang berhasil mendapatkan ilmu, maka dia telah mendapatkan keberkahan, mendapatkan bagian sangat lapang, sangat luas dari warisan para nabi. Dan Anda ketika sukses pada satu saat nanti menjadi seorang duat yang mengajarkan kebaikan, mengajak, menyeru orang untuk meneladani Nabi SAW, mengamalkan ilmu, maka itu suatu keutamaan yang sangat besar, luar biasa. Mandalla ala huda. Siapapun yang mengajak orang lain untuk mengamalkan petunjuk, mengamalkan kebajikan, kebaikan, maka falahu ajruhu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih. Duna an yanqusa dzalika min ujurihim syai'a. Dia akan mendapatkan pahala dari kebaikan tersebut dan pahala semua orang yang mengamalkannya, mempelajarinya, mendakwahkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Karena itu pesan saya, bersungguh-sungguhlah. Sadarilah bahwa ini adalah peluang, kesempatan selagi ada. Selagi semua itu terbuka dengan mudah, dengan murah, dengan fleksibel untuk Anda semuanya. Curahkan, tunjukkan kesungguhan Anda, kebulatan tekad Anda. Segala tantangan yang ada di depan Anda saat ini tidaklah lebih berat dibanding tantangan yang ada di zaman para ulama dulu ketika mereka menuntut ilmu, mempelajari hadis. Mereka harus berjalan kaki ribuan kilometer dengan segala keterbatasan. Ancaman yang di tengah jalan begal, perjalanan kaki yang sungguh melelahkan, waktu, fasilitas yang sederhana, kemudian keterbatasan finansial dan lain sebagainya. Dengan bekal kesungguhan mereka dan atas taufik Allah SWT mereka bisa. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi kita untuk hari ini berkata, saya punya kesibukan, saya punya keterbatasan. Yang ada hanya ada satu. Anda mau, pasti Anda bisa. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah membulatkan tekad, maka tawakallah, serahkanlah kepada Allah, percayalah kepada Allah, Allah akan memberikan kemudahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyahum subulan. Orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan kami tunjukkan kepada mereka
jalan kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda mendapatkan kesusahan, maka tempat Anda meminta pertolongan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hindari keluh kesah. Selama Anda telah membulatkan tekad, mengikhlaskan niat, percayalah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang untuk Anda. Selamat kepada mahasantri HSI Academy. Semoga Anda sukses mendapatkan bagian besar dari warisan para nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mahasantri HSI Academy yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada antum sekalian untuk mendaftar di HSI Academy. Maka syukurilah kenikmatan ini dengan memanfaatkan kesempatan belajar di HSI Academy ini dengan sebaik-baiknya. Antum sudah berkorban harta dengan antum membayar sejumlah uang per semester. Antum juga nantinya harus berkorban waktu, harus berkorban tenaga. Maka jangan sampai setengah-setengah dalam belajar ilmu agama. Tidak banyak orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama secara mendalam. Tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada antum untuk bisa belajar agama secara sistematis. Dari dasar, dari taksil hingga nanti akan berkembang ke tahap-tahap yang lebih tinggi. Para ulama di zaman dahulu, mereka tidak bisa sampai kepada derajat ilmu yang tinggi kecuali setelah menapaki tahapan demi tahapan mulai dasarnya. Dan antum sekarang diarahkan oleh HSI Academy untuk belajar ilmu agama dengan cara ini. Belajar secara sistematis, belajar dari dasar hingga ke tahap-tahap yang berikutnya. Sehingga para mahasantri HSI Academy, belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti menyesal. Waktu akan terus berjalan. Dan waktu yang berjalan itu tidak akan kembali lagi. Ya, ijtahid. Bersungguh-sungguhlah. Man jadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan hasilnya. Semakin kita sungguh-sungguh dalam belajar kita menuntut ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin banyak memberikan kepada kita hasilnya. Ya. Sembari berdoa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada antum sekalian, kepada antunna sekalian dalam belajar ilmu agama. Karena tanpa taufik, tanpa bantuan, tanpa arahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa belajar ilmu agama Allah ini dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya dalam mempelajari ilmu agama ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memudahkan kita untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita dan juga untuk menyebarkannya kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mahasantri HSI Academy yang ana cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mahasantri HSI Academy, waffaqanallahu wa iyyakum. Dalam pembukaan yang disampaikan oleh Al-Ajurri rahimahullah dalam kitab Akhlaqul Ulama, beliau mengatakan, fa inna Allah azza wa jalla wa taqaddasat asma'uhu ikhtassa min khalqihi man ahab fahadahum lil iman thumma ikhtassa min sa'iril mu'minina man ahab fahadahum li talabil ilm. Sungguhnya Allah memilih dari semua yang Allah ciptakan hamba-hambanya sehingga mereka diberi hidayah iman. Kemudian di antara hambanya yang beriman, Allah pilih kembali untuk mempelajari dan memahami agamanya. Kesimpulannya, memahami agama, belajar, bertafaqquh fid din merupakan pilihan di atas pilihan. Dan ini menjadi tanda kebaikan yang Allah harapkan dalam seseorang ketika Nabi SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, dia akan dibuat paham terhadap agamanya. Maka ini menjadi sebuah kesempatan untuk setiap orang yang bisa mendalami agamanya, belajar dengan berbagai disiplin ilmu. Ditambah lagi, ketika seorang bisa mendapatkan guru dari ahli sunnah, ini menjadi kenikmatan lainnya. Pada saat ahli sunnah menjadi asing, maka Sufyan ats-Tsauri rahimahullah menyatakan, min ni'matillahi 'alal fata an yuwaffiqahu li sahibi sunnatin yahmiluhu 'alaiha. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang pemuda, Allah pilihkan dia seorang guru dari ahlus sunnah yang akan membimbingnya untuk menjalani ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mahasantri HSI Academy, ini kesempatan. Di depan kita ada beberapa asatidzah yang siap untuk membimbing, belajar, dan juga bermudzakarah dalam mendalami, bertafaqquh fid din dengan berbagai disiplin ilmu yang berbeda-beda. Tafsir, hadis, fiqih, aqidah, dan lainnya dari beberapa asatidzah yang berkompeten di bidangnya. Diharapkan ini menjadi kabar gembira dan juga kesempatan dan salah satu sarana untuk saling membantu, tolong-menolong dalam kebaikan, untuk kemudian kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala melalui jalur ilmu dan dakwah. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah, itu tadi beberapa nasihat dari dosen yang mengajar di HSI Academy. Kita masih akan hadirkan ada 3 nasihat berikutnya. Kali ini kita akan menyimak bersama nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Sofyan Baswedan, Ustadz Muhammad Risan, dan juga Ustadz Syafiq Riza Hasan. Wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku mahasantri HSI Academy, telah hadir di tengah-tengah kita sebuah program baru, yaitu HSI Academy Online, yang akan menyajikan metode baru dalam mempelajari agama Islam, tentunya berdasarkan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari sebuah hadis yang cukup terkenal, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu, kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan untuk kalian, aku tinggalkan di tengah-tengah kalian 2 hal penting yang bila mana kalian senantiasa berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Apa? Kitabullah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku. Dari hadis yang mulia ini yang disahihkan oleh sejumlah ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, jelaslah bahwa tidak ada jalan lain untuk terbebas dari kesesatan
kecuali dengan merujuk kepada kitabullah, Al-Quranul Karim, dan juga kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya, saudaraku mahasantri HSI Academy yang dimuliakan oleh Allah, sekedar kembali kepada Al-Quran ataupun kepada sunnah tidaklah cukup untuk menjamin benarnya pemahaman kita terhadap Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Oleh karenanya, sudah menjadi sebuah prinsip yang kita pegang teguh bahwa untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah, kita harus merujuk kepada pemahaman generasi terbaik dari umat ini, yang dikenal dengan as-salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah. Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, di antaranya di surah Al-Baqarah ayat 137, qala ta'ala, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Kalau mereka, siapa mereka ini? Siapa saja? Ahli kitab, Yahudi, Nasara, musyrikin, siapapun. Amanu, jika mereka beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti yang kalian, yang antum imani wahai para sahabat. Karena ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman di masa itu hanyalah para sahabat Nabi SAW. Allah mensyaratkan kapan seseorang itu benar-benar mendapatkan hidayah. Jawabannya adalah ketika mereka beriman sebagaimana para sahabat beriman, mengimani apa yang diimani oleh para sahabat, memahami sebagaimana pemahaman mereka. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw, kalau mereka berpaling, tidak mau mengimani apa yang diimani oleh para sahabat dan mengikuti pemahaman mereka, fa innama hum fi shiqaq, maka sesungguhnya mereka ini dalam kondisi menentang, menyelisihi kebenaran. Di ayat yang lain, di surat Al-Fath ayat ke-26, Allah juga menjelaskan bahwa Allah menurunkan perasaan tenang. Fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Allah menurunkan perasaan sakinah, ketenangan, ketentraman hati itu kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Siapa yang dimaksud dengan orang yang beriman? Tentulah para sahabat. Karena tidak ada orang yang beriman saat ayat ini turun kecuali mereka. Wa alzamahum kalimat at-taqwa, dan Allah mengharuskan mereka untuk selalu mengikuti kalimat ketakwaan. Kemudian apa kata Allah? Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Dan adalah mereka ini, Rasulullah dan para sahabatnya, adalah orang-orang yang paling berhak dengan kalimat ketakwaan, dengan predikat takwa ini. Dan mereka jugalah ahli-ahlinya ketakwaan itu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mahasantri HSI Academy yang dimuliakan oleh Allah, mengikuti pemahaman generasi yang sudah digaransi oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang bertakwa adalah satu-satunya cara yang bisa menyelamatkan kita. Satu-satunya cara untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dengan baik dan benar adalah dengan memahaminya dengan pemahaman para as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Oleh karena itu, prinsip kami di sini adalah bagaimana kita mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah alias pemahaman para salaf. Mudah-mudahan kehadiran HSI Academy ini bisa menambah khazanah ilmiah kita, menambah peluang-peluang kita untuk menggali lebih dalam lagi tentang kitabullah dan sunnah Rasulullah dengan pemahaman salafus salih. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum para maha santri HSI Academy yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mubarak alaikum. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bergabung di HSI Academy. Tidak dipungkiri bahwa antara ilmu dan amal dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini merupakan prinsip Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ilmu tanpa diamalkan akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala
dan amalan tanpa ilmu adalah kesesatan. Dan tidaklah sempurna ilmu dan amal kecuali bila disampaikan, diajarkan kepada orang-orang yang kita cintai di kalangan kaum muslimin, dari karib kerabat kita, tetangga kita, dan kaum muslimin. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bersungguh-sungguh di dalam belajar ilmu dan bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu. Kemudian setelah itu, tolong menolong, ta'awun al birri wa taqwa, di dalam berdakwah kepada ilmu dan amal. Itulah sumber kemuliaan kita. Itulah landasan kebahagiaan kita. Tanpa ilmu dan amal, tanpa dakwah kepada ilmu dan amal, kemudian tidak sabar dalam menghadapi dan menyampaikan semua hal itu, maka tentu kita sangat jauh dari kebahagiaan. Mari kita bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam mengamalkan ilmu, dan dalam mengajak kepada ilmu dan amal agar menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Ahlan bikum jami'an marratan ukhra wa marhaban wa mubarak alaikum para mahasantri HSI Academy. Barakallahu fikum jami'an wa a'anana ala dzikrihi wa syukri wa husni ibadatihi warzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan wa waffaqna lid-da'wati ilaihi. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasantri HSI Academy. Insya Allah semua tahu bahwa menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Menuntut ilmu itu mengangkat derajat hamba di sisi Allah Azza wa Jalla. Khususnya ilmu agama. Apakah ada alasan sekarang untuk tidak belajar? Padahal Allah telah memberikan kemudahan kepada seluruh umat Islam. Kepada seluruh umat manusia. Untuk belajar dimanapun dia berada. Hadirnya HSI Academy memberikan kemudahan kepada seluruh umat Islam untuk lebih memahami agama. Dan kita tahu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa itu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun satu ayat. Bagaimana mau menyampaikan kalau kita nggak ngerti? Dan padahal kita juga tahu semua manfaat ilmu dengan amal yang untuk pribadi itu jauh tingkatannya. Sampai Nabi SAW mengatakan fadlul alimi alal abid ka fadlil qamari laylatal badri ala sairil kawakib. Fadl, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Kan banyak di antara kita mengatakan yang penting aku beramal. Loh, kenapa engkau gak mau belajar? Oh, engkau sudah bekerja, engkau sudah punya anak, engkau sudah punya keluarga. Hadirnya HSI Akademik membuat engkau bisa belajar dimanapun kau berada. Engkau mau di mobil, engkau mau di atas ranjang. Apa gak ingin mendapatkan keutamaan ini yang kata Nabi SAW, fadlul alim. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah seperti keutamaan rembulan di malam purnama atas bintang-bintang yang ada. Maka saatnya antum mahasantri HSI Akademik, antum akan futur. Capek nuntut ilmu. Lelah. Lebih enak bekerja cari duit. Tapi ketahuilah ini yang insya Allah akan mengangkat derajat antum. Dan kita ingin antum dapat menyampaikan kepada seluruh umat. Dan sekali lagi, nggak ada alasan untuk mundur dari HSI Akademik atau untuk bermalas-malasan ketika sarana itu di depan antum dan kemudahan itu Allah berikan. Kita bakal ditanya, latus alunna yauma idzin 'anin na'im. Kelak engkau akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Barakallahu fiik, semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Dan jangan lupa ketika kau tahu, jangan kau simpan di dadamu. Amalkan dan sampaikan kepada yang lainnya.
Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Tadi kita sudah mengetahui profil tenaga pengajar atau dosen di program HIC Academy. Kemudian kita juga telah menyimak ada 6 untayan nasihat yang disampaikan oleh beberapa dosen di HIC Academy. Berikutnya kita memasuki agenda puncak. Agenda utama kita malam hari ini yakni launching HIC Academy. Selengkapnya akan disampaikan oleh pendiri sekaligus pembina program HIC Abdullah Roy, yakni Ustadz Dr. Abdul Roy MA, Hafizahullah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dengan menyebut bismillah dan memohon pertolongan dari Allah SWT, maka HIC Academy resmi kita buka. Semoga Allah SWT memberkahi dan memudahkan kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimus sholihat. Ma santri HIC Academy dan juga pemirsa kanal YouTube HIC Abdullah Roy, kita telah mengikuti serangkaian acara launching program HIC Academy dari awal sampai dengan akhir. Semoga nasihat yang diberikan oleh pembina HIC Abdullah Roy, kemudian para dosen, ini menjadi penyemangat bagi antum semua dalam menjalankan program ini. Barakallahu fikum kami ucapkan, dan kita mewakili seluruh kerabat kerja, mohon pamit undur diri dan selamat belajar di HSI Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.